Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama Umi. Kali ini Umi mau membagikan materi dan contoh soal tentang medan magnet. Yang pertama, kita akan melihat pengertian medan magnet. Yang kedua, kita akan melihat induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus. Dan yang terakhir, tentunya kita akan melihat soal beserta pembahasan menentukan besar induksi magnet, sampai menentukan letak titik yang memiliki induksi magnetik sama dengan 0. Tetap bersama Umi, jangan lupa like, share, and subscribe. Yang pertama, kita lihat pengertian medan magnet. Medan magnet diartikan sebagai daerah di sekitar magnet yang masih merasakan adanya gaya magnet. Nah, seberapa besar gaya magnet yang dirasakan oleh titik tersebut, itulah yang dinamakan dengan kuat medan magnet. Di mana kuat medan magnet ini merupakan besaran vektor. Artinya apa? Besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Coba sahabat perhatikan gambar magnet batang di bawah ini. Nah, untuk medan magnet permanen, perhatikan arah dari gaya magnetiknya keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Semakin banyak garis-garis gaya, itu menunjukkan medan magnetnya semakin besar atau kuat medan magnetnya semakin besar. Bisa kita lihat bahwa di daerah kutub atau di sekitar kutub, dia memiliki kuat medan magnet paling kuat. Selanjutnya kita lihat induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus. Sebelum itu, Umi akan membagikan tentang visualisasi vektor untuk 3 dimensi. Pertama, coba sahabat perhatikan, tanda titik ini mengartikan bahwa vektor tersebut arahnya keluar bidang atau mendekati pengamat. Ini akan kita gunakan nanti. Terus, ketika tandanya silang, menunjukkan bahwa arah vektornya masuk ke bidang atau menjauhi pengamat. Nah, sekarang bagaimana menentukan arah induksi magnet pada kawat lurus berarus? Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Coba sahabat perhatikan gambar Umi. Ibu jari menunjukkan arah arus dan 4 jari menunjukkan arah induksi magnetiknya. Jadi kalau ada sebatang kawat dengan arah I, agar sahabat lebih mudah memahaminya, seolah-olah sahabat mau mengambil batangan kawat tersebut. Sehingga ketika diambil di sini, maka pertama tangan sahabat akan masuk di sini. Maka untuk arahnya di sini masuk dan tangan sahabat akan keluar di sini. Maka tanda vektornya adalah titik. Oke, kira-kira seperti itu. Atau kita coba satu contoh lagi. Misalkan seperti ini nih. Ini ada I, ini arah I, maka arah B-nya kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, seperti yang Umi bilang, seolah-olah kita mau mengambil batangan kawat lurus ini, maka tangan sahabat pertama masukkan di sini. Yang kedua, maka dia akan keluar di sini. Umi perbaiki. Masuk. Dan di sini dia keluar. Oke. Cukup mudah bukan? Tahu, kita lihat satu contoh lagi. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka akan kita dapatkan B masuk di sini. Ini dia B keluar. Lagi, maka di sini dia B masuk. Di sini dia B keluar. Lagi, maka di sini dia B masuk. Ini B keluar. Kalau ini
Di sini dia masuk dan di sini B-nya keluar. Ini adalah arah B atau arah induksi magnetiknya. Ingat, menentukan arah induksi magnetik kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, untuk menentukan besar induksi magnet, kita menggunakan persamaan. Pertama, untuk kawat lurus yang sangat panjang, perhatikan gambar yang Umi berikan, maka besar medan magnet di titik P kita rumuskan dengan B sama dengan mu 0 I dikali I dibagi dengan 2 pi A. I adalah besarnya kuat arus dan A adalah jarak titik P terhadap kawat. Selanjutnya, jika dia berupa penggalan kawat, jadi penggalan kawat yang dialiri arus, maka besar B di titik P kita rumuskan dengan mu 0 I dibagi dengan 4 pi R dikali dengan cos theta 1 ditambah dengan cos theta 2. Sahabat perhatikan gambar mana yang dimaksud dengan theta 1 dan mana yang dimaksud dengan theta 2. Dengan keterangan A adalah jarak titik ke kawat, mu 0 adalah permeabilitas hampa yang nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere, dan I adalah kuat arus, dan B adalah induksi magnetik di titik P yang satuannya adalah Weber per meter kuadrat. Oke, kita lihat contoh soal. Ini contoh soal standar ujian nasional. Nah, perhatikan gambar. Sebuah penghantar panjang dialiri arus 5 ampere. Tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P yang berjarak 5 cm dari kawat. Nah, kita siapkan dulu. Pertama, dari soal yang diketahui I 5 ampere. Setelah itu jarak titik P ke kawat penghantar itu A. A-nya 5 cm. Kita konversi ke meter. 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang ditanyakan adalah besar B dan arah. Oke, kita jawab. Besarnya B kita rumuskan dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2 pi A. Masukkan nilainya, mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali A. A-nya 5 dibagi 2 pi A. 2 pi A kita adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kita dapatkan, perhatikan, 4 dengan 2, ini, oke, 5 dengan 5. Sehingga kita dapatkan 2 kali 10 pangkat. Min 7 di atas, min 2 naik, positif 2, jadinya nih min 5. Nah, untuk arahnya ingat menentukan arah induksi magnetik menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ingat lagi yang sudah Umi berikan tadi, maka arah di titik P, di sini dia masuk, dia keluar. Maka arahnya adalah masuk bidang atau menjauhi pengamat. Oke, silakan sahabat perhatikan bagaimana menentukan nilai dan menentukan arah. Nah, contoh soal selanjutnya. Ini misalkan
kawat bujur sangkar dengan sisi 2 cm dialiri arus 1 ampere. Nah, dia kira-kira seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan besar induksi magnetik di pusat bujur sangkar. Ingat, ini kita menggunakan kawat berarus dengan panjang tertentu. Ingat lagi rumusnya, B akan sama dengan mu 0I per 4πA dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Kita gunakan persamaan ini. Nah, kita ambil satu saja dulu. Misalkan ini I, kita ambil satu, maka B sama dengan 4 kali 10 4pi. Oke, mu 0 kita 4pi. Diperbaiki dulu. 4pi kali 10 pangkat min 7. I kita 1 per 4πA. Jaraknya adalah 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 cos theta 1. Nah, untuk menentukan sudut, karena dia merupakan bujur sangkar, maka sudah pastilah theta 1 dan theta 2 ini sama besar, yang nilainya adalah 45 derajat. Sehingga cos 45 adalah setengah akar 2. Kita ganti. Sini setengah akar 2 ditambah dengan setengah akar 2. Perhatikan, 4 dengan 4 habis. Nah lagi, dapatkan setengah kali 10 pangkat min 5. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya setengah akar 2 kali 10 pangkat min 5. Setengah akar 2 kali 10 pangkat min 5. Ini untuk satu kawat. Nah, karena dia ada 4, maka total B di titik O akan sama dengan 4 dikali setengah akar 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kita dapatkan 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, contoh soal selanjutnya. Menentukan letak titik agar B sama dengan 0 akibat dua kawat lurus berarus. Di sini Umi mau membagikan tips seperti ini. Jika arah arus pada kedua kawat itu sama, dengan arti kata dia searah, maka letak B sama dengan 0 berada di antara kedua kawat. Nah, yang kedua, jika arah arus kedua kawat itu berlawanan, maka letak B sama dengan 0 berada di luar, berarti bukan berada di antaranya lagi, di dekat kawat yang memiliki kuat arus terkecil. Kita lihat contoh soal. Nah, di sini dua buah kawat 1 dan kawat 2 dialiri arus searah masing-masing 2 ampere dan 3 ampere. Seperti gambar. Nah, titik P adalah titik di sekitar kawat, yang mana kuat medan di titik P adalah 0. Pertanyaannya adalah, maka letak titik P adalah, kita gunakan tips yang sudah Umi berikan. Karena kawat 1 dan kawat 2 ini searah, otomatis letak B sama dengan 0 berada di antara kawat 1 dan kawat 2. Umi anggap letaknya di sini. Ini titik P. Nah, karena kita tidak tahu letaknya di mana, maka Umi anggap ini X, otomatis ini akan menjadi 5 dikurang X. Oke. Selanjutnya, akar B di titik P sama dengan 0, otomatis
B1 harus sama dia dengan B2. B1 mu 0 I1 per 2 pi A1 harus sama dengan mu 0 I2 per 2 pi A2. Mu 0 dengan mu 0 habis. 2pi dengan 2pi habis. Tinggal I1. I1 kita 2. A1 adalah X. Sama dengan I2 kita 3 ampere. Per A-nya adalah 5 dikurang X. Oke, kita kali silang. Kita dapatkan 10 dikurang 2X sama dengan 3X. 10 akan sama dengan 5X atau X sama dengan 2 cm. Nah, maka titik P akan berada di mana? 2 cm dari kawat 1. Sehingga jawaban dari soal ini adalah C. Oke, sahabat. Nah, sekian dulu video Mi kali ini. Jika ada sesuatu yang mungkin perlu kita diskusikan, silakan sahabat tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.